Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 Ghafir ayat 67 sampai 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallazi, dialah Allah, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Kita ini manusia, min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani sperma, summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah, summa yukhrijukum tifla, kemudian dikeluarkan kalian semua tifla sebagai anak kecil, bayi, summa litablugu, kemudian kalian mencapai asyuddakum, kedewasaan. Makasih, dewasa, tua gitu. Summa litakunu, kemudian kalian menjadi syuyukha, tua. Wa minkum mayutawaffa, di antara kalian ada yang diwafatkan min qablu, sebelum dewasa. Walitablugu, agar kalian mencapai ajalan waktu musamma, yang telah ditentukan. Wala'allakum tazkurun, dan ta'qilun, maaf, wala'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, berakal. Mari kita lihat apa maksud ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana fase-fase, tahapan-tahapan Allah menciptakan kita manusia ini. Diawali dengan Allah ciptakan kita dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita kan kakek kita itu Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah. Ya, dari tanah, Pak, ya. Jadi semua tanah di dunia ini diambil. Ya, awalnya tanah yang pertama kali itu tanah di bawah Ka'bah. Ya, dari di bawah Ka'bah itu tanahnya. Kenapa orang kalau ke Ka'bah itu ingin kembali lagi? Karena kita ini diciptakan dari tanah, dan tanah yang paling dasar itu tanah dari Ka'bah. Makanya ada semua orang yang pernah haji atau umroh pasti ingin kembali lagi. Karena dasar kita memang dari tanah itu, ada riwayat begitu, ya. Jadi kalau ada nanti, ya, di antara kita suka dagang, mungkin ngambil tanahnya dari tanah abang. Kalau suka ribut, dari tanah sengketa. Ya, kalau dari ya, macam-macam lah itu, ya. Intinya adalah dari tanah. Kita dari tanah dulunya. Nah, itu Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian setelah Nabi Adam, Allah ciptakan Hawa, lalu berkembang biak, summa min nutfatin, dari setetes air yang hina, yaitu setetes air mani sperma. Kemudian itu min alaqatin, kemudian dari segumpal darah, dari setetes sperma yang dimasukkan ke rahim seorang wanita, segumpal darah awalnya darah, ya, dari segumpal darah. Setelah darah, akhirnya kan menjadi ditiupkan ruh kepada rahim seorang ibu, seorang wanita. Summa yukhrijukum, kemudian setelah masanya dikeluarkan dari rahim ibu kita, tiflan, sebagai anak kecil, bayi, anak kecil. Ya, semua kita ngalamin itu. Kalau kita ngelihat bayi, pasti kita senang. Gak ada orang lihat bayi itu gak senang. Kenapa? Karena gak punya dosa. Karena sama sekali gak punya dosa, bersih dari dosa, bayi. Ya kan, senyumnya, nangisnya pun senang, itulah bayi. Ya, karena fitrahnya begitu. Bayi itu nggak pernah mikirin dunia, Pak. Bayi itu nggak pernah mikirin makan, nggak pernah minum. Kalau dia pengen makan, pengen minum, dia cuma kerjanya satu, nangis. Ya, kerjanya cuma satu, nangis. Jadi Allah kasih semuanya. Artinya apa? Kita harus yakin bahwasanya Allah jamin rezeki kita. Ketika dulu masih bayi, kita nggak cari rezeki, kita cuma diam, cuma nangis saja, Allah kasih rezeki. Itu artinya
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Kalau keyakinan ini ada, kita tidak akan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena rezeki itu tidak akan ketukar, sudah terakar, sudah terukur, tidak akan tertukar, sudah terukur ya. Karena Allah sudah menetapkan rezeki. Ya, jadi jangan merampok, jangan mencuri karena memang sudah ada rezekinya. Ya, sudah ada rezekinya. Nah, kemudian setelah kecil summalita bluwa syuddakum. Kemudian kalian mencapai kedewasaan, yaitu balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, itu kan tahapan-tahapan tuh. Ya, tahapan-tahapan itu. Ya kan, tahapan itu kita alami semua. Summalitakunu suyuha. Kemudian kalian menjadi suyuha, syekh, tua. Jadi menjadi orang yang sudah tua. Ya. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100. Tapi jarang banget ya. Ya, Rasulullah umur 63 tahun. Umur Nabi 63 tahun. Ya. Makanya umatku antara 60 sampai 70 kata Nabi itu. Ada juga yang dipanjangkan umurnya. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum mayutawaffa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan min qablu, sebelum dewasa. Ada yang baru lahir langsung meninggal. Bayi kan banyak yang meninggal kan. Ada yang anak kecil meninggal, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang baru tua baru meninggal. Itu memang sudah Allah tentukan. Walitablugu ajala, agar kalian mencapai waktu musamma yang ditentukan. Artinya Allah sudah tentukan. Allah sudah tentukan kapan dia hidup berapa tahun. Itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuznya. Ya, kita tidak bisa mengelak kalau itu. Ini bagian daripada takdir Allah. Kita nggak tahu kita ini sampai kapan diberikan waktu di dunia. Ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang tua. Tapi pasti kita akan musamma, akan ditentukan ajalnya. Ja'alahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang pada seorang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Memang sudah ditentukan oleh Allah. Ajalan musamma itu sudah ditentukan kapannya. Dan ini dimesterikan, disembunyikan oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kita itu kapan mati, nggak ada yang tahu. Nggak ada. Ya, Nabi saja nggak tahu kecuali diberitahukan oleh Allah lewat malaikat. Ya kan? Supaya apa? Wala'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, menjadi orang yang cerdas, bahwa Allah ciptakan tuh fase-fasenya begitu. Tanah, sperma, darah, segumpal daging, kemudian bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Itu semuanya alam, itu kita alamin semua. Ya, dan pasti ditentukan agar kita berpikir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sangat sempurnanya kan. Allahu akbar walillahil hamd. Walladzi yuhyi wa yumiit, dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka apabila Allah telah memutuskan, menentukan suatu hal, suatu perkara, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yaqulu, dia berkata, lahu, kepada hal itu, pada perkara itu, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-68 ini, ya, bahwa dialah Allah yang menghidupkan kita. Dialah Allah yang mematikan kita. Kita harus yakin ini. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Yuhyi wa yumit. Makanya zikir yang kita baca selesai sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku
walal hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan, 10 kali setelah subuh, 10 kali setelah maghrib, 3 kali setelah zuhur, asar dan isya, 100 kali ketika kita berangkat kemana-mana. Itu Pak, itu dijelaskan dalam hadis. Kalau bisa kalau kita berangkat kemana-mana, baca doa ini 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Wahdah, hanya Esa. Ya, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku walahul mulku, baginya kerajaan. Walhamdu, baginya pujian. Dialah Allah yuhyi wa yumit, yang menghidupkan. Dialah Allah yang mematikan. Ya Pak ya. Ya, memang Allah yang menentukan. Jadi ada cerita nih, ada orang yang melakukan kejahatan di negara sekuler Amerika. Maka dia dihukum mati nih. Dihukum mati. Ditentukan tanggalnya. Orang ini mati di tanggal segini, di jam segini. Apa yang terjadi? Nggak jadi-jadi itu. Apa karena suntikannya nggak tepat dosisnya, atau karena macam-macam tuh. Jadi nggak jadi. Sampai berapa kali kok nggak jadi-jadi? Memang belum waktunya. Ada juga orang yang bunuh diri, mencoba bunuh diri. Ada seorang pelajar, dia mencoba bunuh diri karena dia malu, karena dihina terus sama teman sekolahnya. Karena apa? Mulutnya itu sumbing lah ya, sumbing, ngomongnya nggak jelas. Malu dia kan, selalu dilecehin. Coba bunuh diri itu dengan berbagai cara. 4 kali percoba bunuh diri, enggak mati-mati. Emang belum waktunya. Ya, belum waktunya. Artinya memang Allah yang menentukan bahwa orang ini akan mati kapannya. Hanya Allah yang tahu. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, ya, enggak mati-mati. Keluarganya pengen, ya Allah, udah enggak kuat, udah capek ngurusin dia. Yang belum waktunya, iya. Tapi orang yang sehat bugar, paginya sehat, siangnya sehat, malamnya mati. Ya kan? Ada yang begitu. Memang itulah umur itu Allah yang sudah tentukan. Ajal itu nggak ada yang tahu. Makanya dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Makanya orang yang beriman, yang cerdas itu ingat mati, hidupnya selalu ingat mati. Lalu dia mempersiapkan hidup setelah mati. Pokoknya kalau orang ingat mati itu pengennya berbuat baik aja, nggak ada keinginan maksiat. Yang ada inginnya berbuat baik terus. Fa iza qada amran, maka apabila Allah sudah menetapkan sesuatu hal, suatu perkara, Allah sudah memutuskan nih suatu hal, maka cukup mengatakan apa? Kun fayakun, jadilah. Jadilah. Seperti Nabi Adam, kun fayakun, jadi. Nabi Adam nggak punya ayah, Nabi Adam nggak punya ibu. Cukup kun fayakun. Siti Hawa nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Cukup kun fayakun, jadi. Nabi Isa nggak punya ayah, kun fayakun, jadi. Mudah bagi Allah. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya pentingnya kita selalu tawakal. Kenapa? Karena Allah yang menentukan segalanya. Ya, kun fayakun. Masya Allah. Ayat surah Yasin itu kan kita selalu baca, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak cukup mengatakan kun, jadilah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gak ada yang mustahil. Gak ada. Kalau menurut kita kan mustahil, nggak mungkin, impossible. Nah, makanya di hidup ini ada 2 kan yang seringkali saya sampaikan. Ada namanya sunnatullah, ada namanya inayatullah. Sunnatullah itu fikih itu, ya, artinya memang kalau kita ingin kaya ya bekerja, kalau ingin kenyang ya makan, gitu kan ya. Itu sunnatullah, harus kita lakukan. Nabi saja yang tingkat imannya paling tinggi itu bekerja, mencari nafkah, menjemput rezeki. Nabi Adam dengan bertani, Nabi Daud dengan membuat pedang dan sebagainya.
ya kan? Nabi apalagi? Nabi Yusuf PNS sekarang ASN ya, karena dia jadi menteri keuangan. Nabi kita Muhammad SAW pedagang. Jadi semua nabi yang tingkat imannya paling tinggi aja rezeki dijemput bekerja, apalagi kita. Itu sunatullah. Tetapi ada namanya inayatullah. Apa itu inayatullah? Kehendak Allah, pertolongan Allah. Ya. Di antaranya dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah hidupnya, dan Allah pasti berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, itulah makanya ada rezeki lewat usaha, ada rezeki lewat bertakwa. Itu rezeki min haitsu la yahtasib. Dan rezeki min haitsu la yahtasib itu waduh indahnya luar biasa, Pak. Lebih nikmat mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Cuma berat syaratnya, yaitu bertakwa sungguh-sungguh. Nah, ya itu kun fayakun. Jadi mudah bagi Allah. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Alam tara, apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak melihat? Ya. Ilal ladzina, kepada orang-orang yujadiluna, yang mereka membantah, mendustakan fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah. Anna yusrafun, bagaimana bisa mereka dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Nah, ayat yang ke-69 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang apa? Yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang membantah ayat-ayat Allah. Ya, jadi kalau kalimat alam taro ini begini ya, tidaklah engkau heran ya Muhammad terhadap orang-orang, tidaklah engkau heran ya Muhammad, tidaklah engkau memperhatikan ya Muhammad orang-orang yang membantah, orang-orang yang mendebat, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Anna yusrafun, bagaimana bisa mereka dipalingkan dari akal? Di mana akalnya? Di mana hati nuraninya? Kenapa mereka itu sampai mendustakan ayat-ayat Allah? Itulah namanya kafir. Apa itu kafir? Hatinya sudah tertutup dari hidayah Allah, makanya sulit dimasukin. Kalau kita punya botol, masukin air, tapi botolnya ditutup rapat gitu, gimana? Air itu tumpah, gak bakalan masuk. Kenapa bisa begitu? Karena dia yang menutupi, bukan Allah yang menutupi. Dia yang menutupi hatinya. Makanya mereka membantah Al-Quran, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, membantah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, kenapa mereka seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena memang sudah jadi temannya setan, sudah jadi ya sudah jadi budaknya setan. Karena nafsunya lebih dominan, karena cinta dunianya luar biasa, jadi mendustakan ayat-ayat Allah, nggak percaya dengan ayat Allah. Anna yusrifu. Siapa ini? Allazina kazzabu bil kitabi, yaitu orang-orang yang mendustakan kebenaran kitab Al-Qur'anul Karim. Mendustakan, tidak percaya dengan Al-Qur'an. Wa bima arsalna bihi rusulana, dan apa-apa yang kami telah mengutus dengannya para rasul-rasul kami. Jadi nggak percaya tuh yang dibawa para nabi itu, yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, nggak percaya. Semuanya nggak ada yang dipercaya, nggak apalagi meyakininya. Percaya aja nggak, mendustakan ayat Allah, mendustakan para nabi dan rasul. Fasaufa ya'lamun, maka nanti kalian akan mengetahui akibatnya. Apa itu? Neraka, siksa, murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Di akhirat. Jadi kalimat fasaufa ini nanti didapatinnya di akhirat. Kalian akan mengetahui
apa yang terjadi kepada orang-orang yang membantah, mendustakan Al-Qur'anul Karim, tidak percaya kepada Nabi dan Rasul. Ya, maka mereka akan mengetahui akibatnya. Ini ancaman Allah kepada orang-orang yang mendustakan. Iya, ngejek lagi ayat Al-Qur'an. Auzubillah. Makanya di dalam surah lain, wailul yaumaidil lil mukazzibin. Neraka wel, celaka besar bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para nabi dan para rasul, enggak percaya. Auzubillah. Ayat 71, idzil aglalu fi a'nakim wassalasilu yushabun. Ketika rantai-rantai, ya, belenggu-belenggu, fi a'nakim, di leher-leher mereka, wassalasilu, dan rantai-rantai, yushabun, yang mereka diseret. Apa maksudnya? Nanti Pak, orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yang tidak percaya dengan ayat Allah, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, itu lehernya dibelenggu, kakinya, tangannya dirantai. Gimana sih kalau kita melihat di dunia ini orang yang dimasukkan ke dalam penjara? Kalau di dunia saya cuma mungkin tangan sama kakinya doang. Masya Allah, terima kasih, makasih Bu, makasih. Ya, barokah rezekinya, Masya Allah. Ada yang ngasih kue itu. Semoga rezekinya barokah, hajatnya dikabulkan. Amin. Wah. Ya, jadi lehernya dibelenggu, tangannya dirantai, kakinya dirantai, lalu diseret oleh malaikat Jabaniyah, oleh malaikat Malik. Ya, diseret kemana? Diseret ke neraka Jahannam. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Jadi orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang maaf ya, yang menyembah selain Allah. Maaf ya, orang pokoknya semua orang menyembah selain Allah, menyembah Yesus, menyembah patung. Ada yang namanya Buddha, ada yang namanya Hindu, ada yang namanya Konghucu, ada yang namanya ateis, ada yang namanya Kristen, ada Katolik, ada yang Zoroaster, ada Sinto. Semua yang menyembah selain Allah itu akan dibelenggu lehernya dibelenggu. Jadi semacam anjing tuh, anjing kan ada ya. Kalau anjing itu diikat tuh ya, lehernya kan ditarik oleh majikannya kan, ya, kayak begitulah. Jadi lehernya, tangannya juga, kakinya juga, di lehernya, di tangannya, di kakinya, ditarik oleh malaikat Malik, malaikat Jabaniyah, dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Fil hamimi, di mana tuh? Fil hamim, yaitu di air yang sangat panas, air yang sangat mendidih. Summa finnari yusjarun, kemudian di dalamnya api membakar, ya, membakar semua tubuhnya. Dalam surah Ar-Rahman, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna baina wa baina hamimin an fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang pendosa, didustakan dan tidak dipercayai oleh orang-orang kafir. Mereka berkeliling di antaranya, di antara air yang mendidih, yang mencapai puncaknya panas. Allahu Akbar. Jadi fil hamim itu artinya air yang sangat panas, air yang mendidih. Tapi jangan kita bayangkan di dunia, Pak ya. Kalau di dunia itu nggak ada secuilnya panasnya di neraka. Ya, serendah-rendahnya siksa neraka itu kita nginjek kerikil kecil di kaki kita, otak kita hancur. Nah, jangan kita ya, orang kafir hancur otaknya, jangan kita. Jadi ada orang kafir nih nginjek kerikil neraka, otaknya hancur. 500 tahun menuju neraka, panasnya udah kerasa. 500 tahun. Apalagi sudah dekat dengan neraka. Nauzubillah. Sulit dibayangkan lah ya. Masya Allah lah, sulit dibayangkan. Saking-sakingnya.
Nah, summa qila lahum. Kemudian sebelum qila lahum ini ayat ini ternyata banyak dijelasin di dalam surah-surah yang lain. Ayat 72 ini dijelaskan di antara Ar-Rahman tadi 43. Kemudian juga dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 68. Summa inna marjuhum ilal jahim. Dan mereka tempat kembali neraka jahim. Dalam surah Waqiah ayat 41 44. Wa ashabus simal lima ashabus simal fi samumim wa hamim wa zilmi yahmum la baridiu wala karim. Golongan kiri, siapa golongan kiri ini? Yaitu mendapatkan siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, naungan asap yang hitam, tidak sejuk, tidak menyenangkan. Ya itulah. Bahkan di dalam surah Waqiah ayat 51, summa innakum ayyadallunal mukazzibun la akilu min syajari min zakum fama milhan butun fasari alai minal hamim fasari surbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Kemudian sungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan orang kafir, benar-benar mereka akan makan pohon zakum. Mereka lapar nih, dimakan pohon zakum, penuh perutnya dengan pohon zakum. Lalu mereka kehausan, mereka minum dari air yang sangat panas, sangat mendidih, seperti onta yang sangat haus dalam minumnya. Itulah hidangan yang Allah berikan yaumaddin, pada hari pembalasan. Inna surah Ad-Duhan, inna sartuz zakum ta'amul asim qalmul yaguil fil butun qaulil hamim. Pohon zakum itu makanan orang yang berdosa. Ia kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepala mereka siksaan dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah ajab Allah yang kamu dulu ragu-ragu. Ini nada kecaman, hinaan, remehan kepada orang-orang yang masuk neraka. Ya Pak ya, na'udzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayatnya, banyak ayat tentang hal ini. Juga Rasulullah bersabda dalam hadis, ya ahlan nar aysain tuzlamun fa yazkuna biasa ban dunya yaqulu nas'alu badas sabib, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan buat ahli neraka yang tebal lagi gelap. Lalu dikatakan, hai ahlun nar, apakah yang kamu minta? Mereka teringat kepada awan saat melihatnya. Mereka menjawab, kami menginginkan minuman yang sejuk. Maka awan itu menguji mereka dengan belenggu-belenggu yang menambah belenggu mereka, rantai-rantai menambah rantai mereka, dan juga bara api yang api membakar tubuh mereka. A'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Kemudian dikatakan kepada mereka penduduk neraka ini, nauzubillah, aina ma kuntum tusyrikun, di manakah Tuhanmu yang kalian setuku? Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu yang kamu sembah? Nama itu Yesus, mana itu Buddha, mana itu Konghucu, mana itu Tuhan-Tuhan kamu? Mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selama ini? Mana Tuhan-Tuhan kamu? Ya, jadi Allah mengatakan ini nanti di akhirat. Dan kita harus yakini Pak, setiap kita membaca Al-Quran, ya, ini kalimat ini nyata nanti. Kalimat ini kita harus yakini pasti terjadi. Jadi bukan cerita fiktif, bukan rekayasa, bukan kisah-kisah dongeng, bukan. Kalau kita beriman, kita yakini, dan memang harus yakin kalau kita benar-benar beriman. Ini kejadian yang pasti nanti di akhirat. Orang-orang yang mendustakan Al-Quran, yang menyembah selain Allah, sampai Allah tantang, mana Tuhan kalian? Min dunillah, selain Allah. Qalu, ya, mereka berkata, apa ucapan orang-orang kafir? Dollu anna, mereka telah hilang dari kami. Ya, telah hilang. Tuhan-Tuhan mereka hilang. Balam nakun nad'u min qablu syai'a, tidak pernah kami menjadi menyembah
sebelum kiamat terhadap suatu pun. Jadi ini ucapan orang-orang yang putus asa sebenarnya. Jadi mereka mengatakan kami tidak pernah menyembah sebelum kiamat, ya tidak pernah. Jadi mereka mendustakan. Kadzalika yudillullahul kafirin. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Ya, Allah mendustakan, ya menyesatkan orang-orang kafir. Jadi mereka itu ketika di akhirat nggak ngaku, mengingkari bahwa mereka ini pernah nyembah patung, nggak ngaku. Mereka ini pernah nyembah Yesus, nggak ngaku. Mereka ini menyembah Konghucu, menyembah macam-macam tuh, nggak ngaku, Pak. Bahkan kalau di India sapi disembah, sapi disembah. Kalau kita sapi disembelih, dipotong. Sama orang-orang Bali juga tuh. Orang Bali, Pak, itu binatang yang disembelih apa? Sapi. Ya kan disembelihnya. Tapi dia dijual, anehnya. Tuhannya dijual ke orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam membeli sapi Bali, kan? Sapi Bali kan? Karena mereka nggak mau, dia nggak mau makan daging sapi. Karena itu Tuhan mereka sembah, Pak. Auzubillahi min dzalik. Ya, itu nanti itu ditanya. Nah, anehnya mereka itu waktu di akhirat, Pak, siapapun orang yang menyembah selain Allah mengingkari itu, nggak pernah dia mengingkari. Ini kalimatnya apa? Coba lihat itu. Ya, lam nakun nad'u min qablu syai'a. Kami tidak pernah menyembah selain Allah. Kami tidak menyembah siapapun. Ya, padahal itu pengingkaran mereka. Padahal mereka menyembah selain Allah. Summa lam takun fitnatum illa an qalu wallahi rabbina man kunna musyrik. Bahkan dalam surah Al-An'am 23, tidaklah fitnah mereka kecuali mereka mengatakan demi Allah Tuhan kami, ya Tuhan kami Allah, tidaklah kami menyekutukan Allah. Kami tidak pernah menyekutukan Allah. Kami tidak pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, padahal udah nggak ada apa lagi. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, udah nggak ada ampun lagi, Pak. Walaupun mengingkari, ya Allah perlihatkan tuh CCTV-nya, Allah perlihatkan tuh bukti-buktinya mereka ini menyembah selain Allah. Kadzalika yudillul kafirin. Demikian Allah menyesatkan orang kafir. Jadi mereka waktu di dunia menyembah patung, tapi di akhirat tidak mengakui menyembah patung. Itulah bentuk kesesatan mereka sendiri, ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Fir'aun, Namrus, Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang yang akhir zaman ini yang menyembah selain Allah tuh, ya seperti itu nanti di akhirat. Auzubillahi min dzalik. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Itu semua, dzalikum semuanya itu bima kuntum tafrahuna fil ard. Karena apa yang dahulu kalian bergembira di bumi ini. Gembira apa? Gembira dengan mereka melakukan maksiat. Mereka berzina, mereka mabuk, mereka menyembah Tuhan selain Allah. Mereka bergembira. Wah, bergembira tenggelam dengan kesenangannya, tenggelam dalam maksiatnya, tenggelam dalam zinahnya, narkobanya. Ya, bila ardi di bumi ini fi ghairil haq, tanpa bukti yang benar, alasan yang benar. Wa bima kuntum tamrahun, dan juga disebabkan yang dahulu mereka bersukacita, gembira. Udah, ini kalimatnya dua kali nih, tamrahun. Coba lihat ya. Kalimat tamrahun Allah mengatakan di ayat ini dua kali. Ya kan? Jalikum bima kuntum tamrahun fil ardi bil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Jadi saking gembira-gembiranya, saking senang-senangnya dalam maksiat, ya, mereka lupa nanti diajab oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya ajab. Jadi gembiranya luar biasa. Gembira. Ya kan? Mereka gembira. Kenapa gembira? Karena mereka, ya surganya itu ya di dunia ini. Ya kan? Gembira dengan zinahnya, senang dengan narkobanya, gembira dengan korupsinya, lebih dari 1 triliun. Bayangin, kalau korupsi 1 triliun itu gimana tuh orang? Allah, rumahnya 4 lantai, isinya duit semua.
Ada yang dolar Amerika, ada dolar ini, ada emas buat tangan semua, masya Allah. Nah, makanya makan gratis. Masya Allah, kan gratis tuh ya. Makan gratis gitu. Allah Akbar walillahilham, masya Allah. Itu satu orang Pak. Itu satu orang. Iya kan ya. Itu padahal udah pensiunan itu. Udah pensiun punya uang segitu, apalagi yang aktif ya Pak ya. Apalagi yang aktif. Allah Akbar. Itulah keadaan negeri kita tuh ya. Makanya ya makin terpuruk ya, karena banyak maling-maling di negeri kita ini luar biasa Pak. Udah nggak ampun lagi. Kalau maling motor kan hanya paling harga motor kita anggap 20 juta ya, digebugin sampai mati. Kalau maling 1 triliun tuh diapain harusnya ya? Nah harusnya ya, bayangin ya, 1 triliun itu kalau beli kerupuk tuh penuh Indonesia dengan kerupuk ya. Masya Allah. Allah Akbar walillahilham. Ini berkah banget hari ini makanan nih, masya Allah. Semoga yang ngasih konsumsi hari ini rezekinya berkah, bertambah ya, urusannya lancar, masya Allah. Masya Allah, nambah lagi nih konsumsinya nih, masya Allah. Makasih Pak Haji, Allah Akbar. Ya. Kalau bisa makanan yang banyak mah nanti hari Sabtu nih ya. Sabtu kalau bisa ya. Sabtu lain lagi ya, Sabtu insya Allah ya. Ini kita nih jadi panitia semuanya di hari Sabtu ya. Insya Allah hari Sabtu subuh berkah, subuh keliling di Nurul Jihad. Ada sekitar 50 orangan nih kalau kumpul semua hadir ya. Ada 5 ustadz yang hadir ya. Mudah-mudahan tambah berkah Masjid Nurul Jihad nih ya. Nah kita nih harus lebih semangat ya. Kalau punya rezeki hari Sabtu silakan lebih mantap lagi untuk apa namanya? Untuk keberkahan majlis kita ya, masjid kita. Insyaallah tambah barokah insyaallah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang waktu di dunia ini sekarang ini kan gembira kan, kaya kan ya, uang banyak berlimpah, seneng kan kemana-mana kan, jalan-jalan keliling Eropa, keliling Amerika, keliling dunia. Tamrohun, mereka gembira, mereka senang, tenggelam dari kesenangannya. Tapi di akhirat bagaimana nih? 67. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian semua ke dalam neraka, pintu-pintu neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Fa bisa maswal mutakabbirin. Itulah seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Seburuk-buruknya tempat tinggal, seburuk-buruknya rumah, seburuk-buruknya sejelek-jeleknya tempat istirahat. Hina ya, dihinakan, dicemoohkan, dikucilkan, disiksa terus menerus. Kalau di dunia orang miskin paling sampai mati, orang sakit paling sampai mati. Tapi kalau di akhirat Pak, di neraka ya selama-lamanya. Dia sakit, dia merintih, dia nangis, nangisnya keluar darah sekalipun ya, tidak akan apa? Tidak akan meringankan siksaannya. Malah semakin hari semakin sakit siksaannya. Itulah keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang yang maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Kemudian ayat yang ke-60 77 maaf. 77. Fasbir, sabarlah ya Muhammad. Sabar engkau ya Muhammad. Inna wa'da haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kalau ayat ditujukan kepada Nabi, juga ditujukan kepada kita umatnya. Sabar, sabar, sesungguhnya janji Allah itu benar. Orang yang taat mendapatkan surga, orang yang maksiat mendapatkan neraka. Udah tempatnya 2 itu, nggak ada yang ketiga Pak. Pokoknya kalau ke neraka ya surga, kalau nggak surga ya neraka. Pasti janji Allah itu, janji Allah itu benar. Nggak ada yang ya kecuali janji apa namanya, calon-calon ya, calon-calon ya. Mudah-mudahan benar jalan. Ya benar-benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Kan ada pilkada, ada pilkab. Ya, kalau pilkab lupa jadi, kalau pilkada jadi. Nah, umumnya begitu umumnya. Lihat aja nah. Inna wa'dal haqqun, sungguhnya janji Allah itu benar. Jadi yang benar itu hanya janji Allah. Janji Allah itu benar.
fa imma nuriyannaka, maka meskipun kami tunjukkan kepadamu ya Muhammad, ba'dal ladzi na'iduhum, sebagian siksaan yang kami janjikan kepada mereka waktu di dunia, au natawaffayannaka, ribet amat bacanya ya, atau kami wafatkan kamu ya hai Muhammad, fa ilaina yurja'un, maka semuanya mereka dikembalikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sabar dalam menghadapi orang-orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an, yang mendustakan Nabi dan Rasul, yang tidak percaya dengan neraka dan surga. Ya, jangan sabar menghadapi orang begini, harus sabar. Kenapa? Karena Allah telah memenuhi janjinya. Allah akan menolong orang-orang yang taat kepada Allah. Allah telah menyelamatkan orang yang selalu taat kepada Allah. Tapi kebaikannya ya, orang-orang yang disiksa pasti Allah akan siksa. Ya kan? Nah, ayat ini ya rahimakumullah dijelasin, yaitu untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sebuah perang Badar ya, banyak orang-orang pemimpin orang musyrik ini mati. Ya, orang banyak yang mati itu, yang mati. Nah, kemudian Allah gembirakan, Allah janjikan di dunia apa itu? Kemenangan kota Mekah. Allah taklukkan kota Mekah ya di masa Rasulullah masih hidup. Idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan kota Allah dan merdeka, menang kota Mekah. Nah, akhirnya semua orang kafir masuk Islam secara berduyun-duyun. Nah, itu kan. Nah, jadi ini Allah telah menjanjikan. Janji Allah itu pasti. Ya, sebelum mereka diwafatkan atau setelah mereka diwafatkan, semuanya nanti fa ilaina turja'un. Ya, Allah akan mereka itu akan dikembalikan